Nah, cara pertama mengetik di aplikasi Microsoft Word, kita langsung saja mengetik. Misalkan kita tulis internet. Nah, ketika kita tekan spasi, maka secara default di aplikasi Microsoft Word 2019 itu untuk huruf pertamanya akan langsung berubah menjadi huruf besar. Nah, untuk membuat garis baru atau untuk memindahkan kursor ke bawah, kita tekan Enter. Nah, saya akan coba membuat sebuah naskah. Misalkan Nah, untuk membuat sebuah garis baru, kita langsung saja tekan Enter. Nah, sekarang dua paragraf naskah sudah dibuat. Nah, kita sekarang akan belajar bagaimana cara merapihkan paragraf ini supaya si dokumen yang kita buat menjadi rapih dan enak dipandang. Nah, kita coba untuk judulnya kita blok. Nah, cara memblok bisa dengan mendrag mouse, atau kalau untuk memblok satu kata itu kita cukup double klik saja atau klik 2 kali. Nah, ini sudah terblok. Nah, bagaimana cara mengetengahkan teks untuk judul? Nah, di grup paragraf di menu bar home di sini sudah ada cara untuk mengetengahkan teks atau disebut dengan alignment. Nah, untuk merata tengahkan kita klik saja yang tengah atau dengan menekan Ctrl sama E. Nah, itu untuk mengetengahkan. Nah, terus untuk merubah ukuran huruf, kita cukup mengklik tombol drop down list yang ada di grup font. Nah, di sini ini ukuran hurufnya. Nah, coba kita ganti sama 14. Nah, ini untuk merubah jenis huruf. Nah, jenis hurufnya coba kita rubah menjadi misalkan Arial. Nah, itu terus selanjutnya kalau misalkan hurufnya ini ingin dirubah warnanya, kita cukup klik saja di font colornya. Nah, misalkan kita rubah hurufnya jadi biru atau light blue, biru muda ya. Nah, terus untuk paragraf pertama dan kedua ini ratanya rata kiri. Nah, untuk membuat teks perataan menjadi rata kiri kanan, kita blok paragrafnya. Nah, lalu di teks alignment di sini ada beberapa jenis perataan. Misalkan ini yang aktifnya yang kiri. Untuk supaya teks semuanya berada di tengah, kita klik saja center alignment atau Ctrl sama E. Nah, maka semua teks akan berada di tengah. Nah, untuk merata kanankan teks, kita cukup klik align right atau Ctrl sama R. Nah, maka semua hurufnya atau teksnya akan berada di sebelah kanan yang diratakannya, sedangkan yang kirinya tidak diratakan. Nah, rata kanan ini biasanya digunakan untuk pengetikan uang ya, karena uang itu biasanya yang ratanya yang sebelah kanan. Nah, untuk paragraf biasa kita biasa menggunakan justify atau Ctrl sama J, yaitu rata kiri sama kanan. Jadi yang kirinya rata, yang kanannya rata. Nah, selanjutnya di dalam aplikasi Microsoft Word itu ada yang dinamakan dengan indentasi. Nah, indentasi atau ini yang dinamakan dengan indentasi kita besarkan saja. Nah, ini indentasi paragraf. Nah, indentasi paragraf ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kalau kita sorotnya ini yang kecil, ini dinamakan dengan first line indent. Yang kedua ada yang dinamakan dengan hanging indent.
dan yang ketiga itu ada yang dinamakan dengan lap indent. Nah, fungsi dari first line indent kita coba geser ke sebelah kanan ke angka 1 cm. Nah, maka untuk baris pertama dari paragraf-paragraf ini akan bergeser ke 1 cm. Nah, jadi fungsi dari first line indent ini artinya untuk merubah indentasi baris pertama. Nah, jadi baris pertamanya akan berubah ke posisi 1 sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sedangkan baris kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya itu tidak berubah. Nah, itu adalah fungsi dari first line indent. Nah, yang kedua di dalam aplikasi Microsoft Word itu ada yang dinamakan dengan hanging indent. Nah, hanging indent di sini fungsinya untuk memindahkan atau menggeser baris kedua dan selanjutnya dari sebuah paragraf. Nah, kalau misalkan ini kita geser kedua, maka baris kedua, ketiga, dan selanjutnya yang masih dalam satu paragraf itu akan bergeser ke angka 2. Nah, kita coba geserkan lagi ke 0 ya. Nah, terus yang terakhir di sini ada yang dinamakan dengan left indent. Nah, left indent di sini artinya untuk menggeser semua teks yang ada di paragraf. Nah, contoh kalau kita geser yang left indentnya ke angka 1. Nah, maka first line indent dan hanging indentnya itu akan ikut bergeser. Nah, untuk menggeserkan left indent ke sebelah kiri, kita cukup menekan Ctrl Shift sama M. Nah, maka dia akan bergeser lagi ke sebelah kiri. Nah, untuk menggeser ke sebelah kanan, kita tekan saja untuk shortcut keyboardnya yaitu Ctrl sama M. Nah, maka dia akan bergerak 1 cm ke sebelah kanan. Kita tekan lagi Ctrl Shift sama M. Nah, selanjutnya apabila kita enter di akhir paragraf di sini, maka untuk baris pertamanya dia akan mengikuti dari first line indent ini. Jadi akan langsung sama dengan paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, sekarang di dalam aplikasi Microsoft Word itu ada yang dinamakan dengan bullet and numbering. Nah, numbering di sini artinya adalah untuk memberikan penomoran dalam sebuah dokumen. Nah, misalkan kalau di sini kita akan mengetik angka 1, lalu spasi, tekan spasinya. Nah, misalkan ketika kita enter, maka dia akan langsung secara otomatis memberikan nomor 2 di bawahnya. Nah, untuk menggeserkan penomoran, misalkan penomoran di sini ingin sejajar dengan paragraf baris kedua dan selanjutnya, kita cukup menekan Ctrl Shift sama M saja. Nah, maka dia akan langsung bergerak ke sebelah kiri. Nah, untuk ke kanan kita tekan Ctrl sama M. Nah, itu. Nah, untuk yang kedua misalkan itu yang dinamakan dengan penomoran atau numbering. Nah, misalkan di bawah angka 1 di sini kita akan menambahkan subnomber misalkan A. Nah, jadi kita simpan saja kursornya di akhir kalimat dari nomor 1. Nah, kita tekan enter. Nah, lalu kita hapus angka 2-nya dengan cara menekan tombol backspace yang ada di keyboard. Nah, maka di Office 2019 atau Microsoft Word 2019 itu akan langsung, jadi ketika dihapus dia akan langsung sejajar dengan tulisan sumber. Misalkan kita ketik A lalu spasi. Nah, misalkan kita
ketik sembarangan saja, lalu di enter, maka dia akan langsung menambah poin B dan selanjutnya. Nah, itu yang dinamakan dengan subnumber. Kalau di bawahnya kita ingin menambahkan lagi misalkan bullet, nah kita hapus lagi yang D-nya. Banyak sekali bullet yang disediakan oleh aplikasi Microsoft Word 2019. Di sini misalkan kita cara memilihnya, di sini ada icon bullet. Nah, kita klik saja drop down listnya, maka kita tinggal saja pilih salah satu. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, maka secara otomatis bullet itu akan bergeser ke sebelah kanan satu tabulasi. Bullet. Nah, untuk menggeserkan bullet ini ke sebelah kiri, kita tekan lagi Ctrl Shift sama M. Nah, maka dia akan langsung bergerak ke sebelah kiri sebanyak satu tabulasi. Nah, ketika di enter, maka dia akan langsung menambahkan bullet selanjutnya. Nah, itu untuk bullet di dalam aplikasi Microsoft Office 2019. Nah, selanjutnya apabila di bawahnya kita akan membuat sebuah titik mangsa atau tanggal dibuatnya dokumen ini, misalkan kita enter lagi satu kali, misalkan dibuat oleh misalkan kita pakai garis saja. Untuk menggeser titik mangsa ini supaya ada di sebelah kanan, nah kita cukup blok tulisan ini, lalu kita geser dengan cara menggeser left indentnya, atau kita tekan saja Ctrl sama M. Nah, sebanyak yang kita inginkan, lalu klik ke rata tengah atau center line, atau Ctrl sama E. Nah, seperti itu. Nah, itu saja video tutorial kali ini tentang teknik dasar pembuatan dokumen di aplikasi Microsoft Word 2019. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.